Syarat dan ketentuan supaya pinjaman online Anda dilunasi asuransi ketika Anda galbay. Hampir semua konten kreator edukasi galbay mengatakan bahwa mereka setuju kalau galbay pinjol itu di-cover asuransi. Jadi ketika Anda tidak sanggup bayar dan gagal bayar hutang, maka berarti asuransi akan membayar atau melunaskan hutang Anda. Namun sebagian konten kreator edukasi galbay tidak menjelaskan secara mendetail apa syarat dan ketentuannya supaya pinjaman online Anda yang gagal bayar itu bisa dilunasi oleh pihak asuransi. Karena tidak semua pinjaman yang galbay itu lantas di-cover atau dilunasi asuransi secara otomatis. Makanya ada nasabah yang galbay sudah bertahun, setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun galbay masih tetap diteror oleh debt collector pinjolnya. Itu mungkin karena asuransi galbaynya tidak dilunasi atau di-cover. Tapi yang setelah 6 bulan atau setahun sudah tidak pernah lagi ditagih atau diteror oleh debt collector pinjolnya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hutang Anda tidak dibayarkan atau tidak ditanggung oleh asuransi ketika Anda galbay? Apa-apa saja syarat dan ketentuannya supaya hutang Anda bisa dilunaskan atau dibayarkan oleh pihak asuransinya? Dan apa ciri-cirinya kalau hutang Anda ternyata bisa dilunaskan oleh pihak asuransi? Pihak asuransinya bersedia mengcover atau melunaskan hutang Anda ketika Anda galbay. Nah, silakan Anda tonton video ini dari awal sampai selesai dan jangan ada bagian yang terlewatkan atau bagian yang di-skip supaya Anda tidak gagal paham dan Anda bisa tahu apakah Anda termasuk kategori nasabah yang dilunaskan atau yang bisa di-cover oleh asuransi ketika Anda galbay. Makanya simak terus video ini sampai selesai, siapa tahu Anda termasuk ke dalam kriteria nasabah dengan syarat dan ketentuan yang sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh asuransinya. Sehingga ketika Anda galbay, Anda sudah tidak sanggup bayar hutang pinjol lagi, Anda bisa dilunaskan hutangnya atau sudah dilunaskan oleh pihak asuransinya. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, di mana di grup ini Anda bisa saling berbagi info, saling sharing, dan saling menguatkan, serta saling berbagi pengalaman antara sesama anggota grup. Supaya mental Anda semakin kuat, Anda semakin mantap untuk tetap galbay. Supaya kalian bisa saling support, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga mental kalian akan terbangun lewat grup ini. Dan di grup ini juga banyak senior-senior galbay yang sudah terlebih dahulu mengalami galbay yang Anda alami sekarang ini. Sehingga mereka bisa membantu Anda, menguatkan Anda, dan memberikan Anda penjelasan serta arahan tentang bagaimana cara galbay yang baik dan benar yang membuat mental Anda kuat dan situasi hari-hari Anda menjadi lebih nyaman walaupun Anda sedang mengalami atau menjalani masa-masa galbay. Dan yang terpenting, dalam grup ini ada yang namanya berbagi rezeki lewat kuis atau undian yang kita adakan setiap bulannya. Bahkan kalau boleh nanti akan kita adakan setiap minggunya dan akan ada banyak pemenang dengan hadiah uang tunai sampai jutaan rupiah. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti banyak yang terbantu ya teman-teman. Bagi kalian yang mau join, silahkan join lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Tapi maaf ya, bagi debt collector, jasa backup debt collector, jasa joki pinjol, jasa hapus data, dan penipuan-penipuan lainnya tidak diizinkan masuk ke grup ini. Kalau ketahuan, saya akan langsung keluarkan dan blokir Anda dari grup ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi kalian yang galbay, tetaplah semangat. Jangan takut sama yang namanya teroran debt collector pinjol. Karena hampir semua teroran atau ancaman debt collector itu hanyalah hoak, cerita kalangan belaka. Dan yang perlu Anda ingat dan Anda ketahui adalah bahwa yang galbay, yang tidak sanggup bayar pinjol itu bukan hanya Anda satu-satunya. Ada ribuan bahkan ratusan ribu di luar sana yang saat ini sedang galbay. Bahkan sudah banyak dari mereka yang melewati masa-masa galbay mereka dengan enjoy dan tenang dan tanpa stres. Mereka santai saja. Mereka bahagia menikmati hidup. Bahkan nominal hutang mereka jauh lebih besar dan pinjolnya pun yang mereka galbay aplikasi pinjolnya itu belasan bahkan lebih. Tapi toh mereka santai saja. Mereka enjoy saja. Karena memang galbay pinjol itu nggak ada masalah. Di situ nggak ada yang namanya masalah yang serius.
Itu hanyalah kejadian yang biasa dan yang sudah biasa terjadi pada saat ini. Karena memang DC-nya nggak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Galbay itu sudah lumrah dan biasa di masyarakat Indonesia. Jadi, Anda jangan berlebihan. Anda jangan takut diancam-ancam, mau disebar data, mau dihubungi keluar kondar, akan didatangi debt collector ke rumah, mau dipidanakan katanya, dan lain-lain. Anda tidak usah takut. Nggak usah takut, nggak usah percaya. Itu semua 100% adalah bohong. Itu semua hanyalah cara dari debt collector pinjol atau karangan dari debt collector pinjol yang membuat Anda supaya terpaksa membayar hutang walaupun Anda tidak sanggup lagi. Oke? Jadi nggak usah takut dan terpengaruh dengan teroran atau penagihan yang dikirim oleh para debt collector pinjol, apalagi hanya dikirim lewat chat, WA, email, bahkan di telepon langsung. Oke teman-teman, tetap semangat ya, jangan pernah kendor. Jadi masalah galbay pinjol itu sudah biasa, jangan berlebihan ya, jangan terlalu memikirkan situasi yang belum pasti terjadi kepada Anda, supaya itu jangan merugikan Anda dan kesehatan Anda ke depannya. Jadi santai aja, sudah banyak kok, ribuan bahkan ratusan ribu di luar sana yang mengalaminya, bahkan sudah melewati masa-masa galbay mereka dengan baik. Jadi jangan takut ya teman-teman, tetap semangat untuk galbay. Baik, kita lanjutkan ke inti pembahasan kita. Syarat dan ketentuan supaya hutang pinjol Anda bisa di-cover atau dilunasi oleh asuransi, atau hal-hal yang membuat Anda tidak bisa di-cover asuransi yang menyebabkan hutang Anda tidak bisa dilunasi atau di-cover oleh asuransi. Jadi ternyata tidak semua yang galbay itu atau yang tidak sanggup bayar itu otomatis di-cover atau dilunasi oleh asuransi. Tentu ada syarat dan ketentuannya atau kriteria-kriteria tertentu. Jadi sebenarnya semua pinjaman itu sudah diasuransikan dan akan dicairkan atau dilunasi oleh asuransi ketika si nasabahnya sudah benar-benar galbay dan tidak sanggup bayar lagi. Namun, ada beberapa hal yang membuat atau yang membatalkan klaiman asuransi itu tidak bisa cair. Yang pertama adalah moral hazard. Moral hazard ini bisa diartikan sebagai suatu perilaku atau suatu perbuatan atau tindakan curang yang merugikan orang lain. Seperti ketidaksesuaian data, manipulasi data untuk tujuan tertentu yang merugikan pihak lain. Kecurangan ini misalnya dalam istilah perbankan pinjaman fiktif, seperti meminjam tapi agunannya itu tidak sesuai dengan nilai taksir yang semestinya. Contoh, Anda meminjam di bank, tapi yang diagunkan nilai taksirannya hanya maksimal 100 juta. Sementara pinjaman yang Anda pinjam itu adalah 120 juta. Nah, tentunya dalam hal ini ada permainan, yaitu nilai taksiran pinjaman Anda itu di-up atau di-markup atau dibesarkan. Sementara dalam ketentuannya, maksimal pinjaman itu tidak boleh lebih dari 80% dari harga nilai barang yang real, yang semestinya. Artinya, nilai taksirnya itu, nilai taksir agunan Anda itu sengaja di-up atau sengaja di-markup atau dipalsukan oleh pihak tertentu dengan tujuan supaya pinjaman Anda bisa cair lebih besar. Sehingga ketika macet, terjadilah ketidaksesuaian barang agunan yang merugikan pihak bank. Nah, di pinjol, yang jadi jaminan kan data-data Anda, data diri Anda. Jadi apabila data-data yang ada, yang Anda masukkan itu tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kredit, maka tentu asuransinya tidak bisa keluar. Makanya di video-video sebelumnya saya selalu mengatakan atau menekankan jangan meminjam hanya untuk sengaja gagal bayar. Apalagi yang minjamnya pakai joki pinjol, itu sudah pasti tidak bisa diklaim asuransinya. Itu sudah pasti ditolak. Karena di situ sudah ada yang namanya moral hazard, yaitu tindakan yang merugikan seperti memanipulasi data. Tentu kalau Anda memakai joki pinjol, mereka sudah pintar memanipulasi data, sehingga yang dirugikan adalah Anda dan juga pihak asuransinya dan juga pinjolnya. Jadi jangan pernah mau coba-coba memakai jasa-jasa seperti mereka ini, jasa joki pinjol, jasa backup debt collector, jasa hapus data dan lain sebagainya ya. Itu tidak ada. Itu hanya akan merugikan Anda. Kalau Anda mau galbay, galbaylah galbay mandiri. Jangan coba-coba untuk memakai jasa-jasa seperti itu karena mereka juga cari untung. Itulah yang menyebabkan asuransi tidak bisa di-cover atau tidak bisa cair. Nah, yang kedua penyebab asuransi tidak cair adalah debitur atau nasabahnya meninggal dunia. Loh, kok meninggal dunia nasabahnya malah nggak di-cover? Harusnya lebih diutamakan dong yang meninggal. Nah,
Alasannya adalah karena dalam case ini yang diasuransikan itu adalah pinjamannya, bukan orangnya. Ini asuransi pinjaman, bukan asuransi jiwa. Jadi yang meninggal itu tidak masuk ke dalam tanggungan asuransi kredit. Tapi itu masuknya atau covernya itu adalah asuransi jiwa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, si nasabah dengan sengaja mengundurkan diri atau karena suatu perbuatan dia sengaja melakukan sesuatu hal yang menyebabkan si nasabahnya dipecat dari pekerjaannya. Artinya, si nasabah ini melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas akan merugikan dirinya sendiri. Misalkan, melakukan tindakan kriminal, sengaja tidak masuk kerja, melawan atasan, atau berbuat keributan sehingga terpaksa dia harus dipecat atau dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan itu membuat dia tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman online-nya atau terpaksa gagal bayar. Kemudian yang keempat adalah terjadinya penurunan jabatan atau pemotongan gaji atau ketidakmampuan seorang nasabah atau nasabah ini dalam menjalankan tanggung jawabnya di pekerjaannya atau di tempat kerjanya. Sehingga si nasabah ini terpaksa di-downgrade atau jabatannya diturunkan yang mengakibatkan pendapatannya atau gajinya otomatis turun atau insentifnya tidak dicairkan oleh pihak perusahaan. Artinya tidak cair. Dan hal itu mengakibatkan si nasabah ini tidak sanggup lagi atau tidak bisa bayar hutang lagi alias dia terpaksa harus galbay. Nah, ini kan perbuatan yang disengaja. Jadi tidak bisa di-cover oleh asuransinya. Yang kelima adalah hal-hal yang terjadi akibat dari bencana alam. Contohnya wabah virus, peperangan, atau sesuatu hal perubahan yang diakibatkan oleh pengaruh politik dan lain-lain sebagainya. Itulah 5 hal yang menyebabkan seorang nasabah galbay itu tidak bisa di-cover atau dilunasi asuransi ketika nasabahnya gagal bayar. Nah, apakah di antara kelima hal ini ada yang terjadi kepada teman-teman? Itu Anda yang tahu sendiri ya, Anda yang bisa merasakannya. Nah, Anda sendirilah yang tahu dan Anda sendirilah tentu yang sudah bisa mereka-reka. Apakah Anda termasuk ke dalam golongan orang yang murni bisa di-cover asuransi atau tidak? Nah, masalah asuransi ketika nasabah gagal bayar, yang mengajukan klaim itu adalah perusahaan pinjolnya, bukan nasabahnya. Jadi Anda jangan salah kaprah. Anda ketika gagal bayar lalu Anda berusaha untuk atau bertanya bagaimana cara mengajukan klaim asuransi gagal bayar. Ya, bukan Anda. Tapi perusahaannya lah yang mengajukan itu ke pihak asuransi. Dan pihak asuransinya tentu akan turun untuk mengadakan investigasi. Dan kalau ternyata ditemukan ada dari 5 hal ini yang terdapat atau terjadi kepada nasabahnya, maka asuransinya akan dibatalkan. Asuransinya tidak bisa diklaim. Baik, sampai di sini pembahasan kita mengenai pencairan asuransi terhadap nasabah yang gagal bayar di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga Anda bisa menjalani masa galbay dengan tenang dan baik. Dan salam sahabat.